me hear it. A little louder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Agustina dengan NIM B100250176, kelas C, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang lemahnya etika kepemimpinan dalam keputusan politik. Dalam dunia politik, kekuasaan seharusnya digunakan untuk melayani masyarakat. Namun, ketika etika kepemimpinan melemah, kekuasaan bisa berubah menjadi alat untuk kepentingan pribadi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana lemahnya etika kepemimpinan dapat memicu penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan politik. Sebelumnya, apa itu etika kepemimpinan? Etika kepemimpinan adalah prinsip moral yang harus menjadi pedoman bagi seorang pemimpin dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab menjadi fondasi agar kekuasaan dapat dijalankan dengan benar. Ketika nilai-nilai ini dijunjung tinggi, kebijakan yang lahir akan berdampak positif bagi masyarakat. Namun, ketika etika mulai diabaikan, disitulah masalah bermula. Etika kepemimpinan bukan sekedar kata-kata. Ia adalah kompas moral yang seharusnya menuntun pemimpin dalam bertindak. Tapi, apa jadinya ketika kompas itu sengaja diabaikan? Ketika integritas dikorbankan demi ambisi, ketika tanggung jawab dikalahkan oleh ego, dan disinilah retak pertamanya muncul. Retakan kecil yang perlahan membesar. Dari celah itulah kegelapan masuk. Lemahnya etika bukan sebuah peristiwa, melainkan proses yang sunyi namun mematikan. Di balik pintu tertutup, keputusan dibuat bukan untuk rakyat, tetapi untuk membayar balas budi suatu politik, untuk mempertahankan kekuasaan, dan untuk memperkaya lingkaran kecil dan sekelilingnya. Inilah momen ketika kekuasaan tidak lagi dikendalikan oleh moral, melainkan oleh godaan yang tak terbendung. Penyalahgunaan wewenang tidak selalu terlihat seperti kejahatan besar. Terkadang, ia hadir sebagai keputusan kecil yang selalu dianggap wajar. Tapi perlahan keputusan-keputusan itulah yang menghancurkan keadilan. Seperti ketika kebijakan dibuat demi kepentingan tertentu, pejabat menutupi penyimpangan, suara rakyat hanya menjadi formalitas, dan hukum tunduk pada kekuasaan-kekuasaan tertentu. Dan disitulah demokrasi mulai runtuh, bukan dengan suara ledakan, tetapi dengan bisikan kompromi yang salah. Penyalahgunaan wewenang bukan hanya dosa seorang pemimpin, tetapi menjadi beban yang harus ditanggung oleh seluruh rakyat. Ketika etika dimatikan, bantuan tidak sampai ke tangan yang membutuhkan, anggaran lenyap sebelum digunakan, keadilan menjadi barang langka, dan rakyat hanya bisa menunggu dalam kecemasan. Harga diri yang lemah, etika tidak dibayar oleh sang pemimpin, melainkan oleh mereka yang mempercayainya. Namun, kegelapan tidak pernah benar-benar menang. Selama masih ada yang berani menyalakan cahaya, etika kepemimpinan harus dibangun kembali. Dengan transpirasi, integritas, dan dengan keberanian yang menolak penyimpangan. Dengan pemimpin yang lebih memilih kejujuran daripada kekuasaan dan prinsip daripada kepentingan golongan atau pribadi. Kita berhak atas kepemimpinan yang jujur, kita berhak atas keputusan yang adil, dan kita berhak atas masa depan tanpa penyalahgunaan wewenang. Karena ketika etika ditegakkan, kekuasaan kembali pada tujuannya, mengabdi bukan menguasai. Pemimpin yang beretika akan menggunakan kekuasaannya untuk mengabdi, bukan mengambil. Melalui penerapan etika kepemimpinan yang kuat, kita dapat mencegah penyalahgunaan wewenang dan membangun politik yang lebih bersih, adil, dan bermartabat.